ayyukumah ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga malam ini kita bisa bertemu kembali ya setelah 2 minggu kita off, kita libur ya karena kebetulan saya dapat amanah dan panggilan dari Allah untuk melaksanakan umroh itu kan selama 2 minggu dan alhamdulillah ini baru 2 hari yang lalu nyampe di tanah air ya dan mohon maaf kalau suara saya masih belum normal sepenuhnya karena masih ada batuk gitu ya. Dan di awal tahun 2026 ini kita akan membahas satu topik yang saya kira cukup ya menarik untuk kita kritisi ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya. Karena masyarakat memberikan harapan yang luar biasa dengan gebrakan yang dilakukan terutama oleh Menteri Keuangan yang baru ya. Walaupun alur kebijakannya tetap ekonomi kapitalis, ya mungkin gaya yang sedikit berbeda, ya mereka kemudian memberikan eh, istilahnya itu harapan yang lebih ya dibandingkan dengan kementerian yang lainnya ya. Nah, nanti kita lihat ya terkait dengan pro kontra apakah 2026 itu akan terrealisasi pertumbuhan 6% atau tidak. Baik, saya izin untuk share ya kesempatan malam ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita perhatikan ya, eh, topik kita itu adalah ekonomi RI 2026 itu bisakah betul tumbuh 6%? Kalau tumbuh itu apakah hasilnya itu akan lebih baik gitu kan? Atau sebenarnya tidak itu kan. Dan nanti kita akan bicara sebenarnya siapa sih yang selama ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang saya kira cukup tinggi itu kan. Di Indonesia itu rata-rata 5%, sementara di Barat itu pertumbuhan Amerika itu kan itu 3% ya. Jadi di akhir tahun 2025 atau 2026 Menteri Keuangan optimis ya dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi Indonesia dengan memprediksi bisa tumbuh itu 6%. Nah, apa alasan pemerintah ya optimis bahwa 2026 itu akan tumbuh 6%? Nanti kita lihat ya kan. Jadi ada beberapa ya yang menjadi indikator ya yang dilakukan oleh pemerintah bahwa ekonomi Indonesia itu akan tumbuh 6% ini. Sebenarnya diawali saya katakan tadi ini adalah gebrakan dari Menteri Purbaya itu ya. Optimisme Menteri Keuangan bahwa di 2026 ekonomi Indonesia akan tumbuh 6% ya. Sehingga dengan harapan ya tumbuh 6% itu juga bisa meningkatkan tentu kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi apa yang kemudian membuat Purbaya ini kemudian optimis ya dengan langkah-langkah strategis dan dukungan fiskal yang kuat menurut dia pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6% di tahun 2026. Tapi nanti kita akan tunjukkan juga pesimisme di beberapa kalangan ya kan yang meragukan bahwa
pertumbuhan ekonomi 6% itu akan tercapai. Kenapa? Karena berbagai alasan. Sementara optimisme pemerintah kita lihat secara umum itu adalah karena didukung oleh kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan belanja APBN. Ya. Nah, kita lihat yang beberapa poin yang membuat Purbaya atau kalangan pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 6%. Yang pertama itu gebrakan yang sudah dilakukan ya di tahun 2025 di mana pemerintah yang selama ini dianggap sebelumnya itu menyimpan atau mengendapkan uang di bank. Nah, sekarang pemerintah melakukan penempatan duit ya uang negara di bank plat merah atau BUMN itu senilai 200 triliun dan itu sudah mulai dicairkan untuk tujuan kredit maupun tujuan yang lainnya. Dan 200 triliun ini itu kan selain untuk meningkatkan likuiditas dan juga mendukung sektor perbankan dalam memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan ya, infrastruktur dan proyek yang lainnya. Kemudian yang kedua, eh, optimisme juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang saya kira sebenarnya instrumen fiskal yang sama digunakan juga sebelumnya gitu kan, yaitu dengan memberikan insentif fiskal lainnya. Di antaranya adalah ada pengurangan pajak, ada tax holiday, yang ini kemudian diperkenalkan untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri, sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor usaha. Ya, ini yang kedua ya, alasan optimisme Purbaya atau kalangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan belanja APBN. Ya. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan belanja anggaran negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan program-program sosial yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya saksikan memang di Jawa Barat terutama itu luar biasa ya. Pembangunan jalan di beberapa daerah itu cukup masif gitu kan. Kemudian juga proyek sosial yang walaupun itu menimbulkan pro dan kontra ya, yaitu makan bergizi gratis, makan siang gratis, juga kan bahkan di hari libur pun tetap itu kemudian diberikan. Ini kan luar biasa sebenarnya dari sisi ketersediaan dana untuk proyek tersebut. Nah, harapan pemerintah dengan proyek-proyek infrastruktur yang dibangun dan program-program sosial ya itu bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pemerintah beralasan adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan BI. Jadi pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan BI ya, bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Nah, salah satunya tadi kan, jadi Bank Indonesia mensupport terkait dengan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit ya senilai 200 triliun ya. Kemudian yang berikutnya melihat iklim investasi. Jadi memperbaiki iklim investasi ya. Purbaya pernah menyebutkan bahwa adanya undang-undang Omnibus Law itu membuat negara katanya rugi itu tiap tahun 25 triliun gitu ya. Nah, saya nggak tahu gitu, tapi di sini mungkin ke depannya ya itu akan dilakukan iklim investasi dan mengurangi regulasi yang dianggap memberatkan dan memberikan kepastian hukum untuk menarik lebih banyak investor asing maupun juga investor domestik. Kemudian yang eh, sebagian kalangan, yaitu yang alasan ya dari pemerintah, kenapa kemudian optimis bahwa tahun 2026 itu akan dihasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu 6%. Tapi di kalangan yang lain, salah satunya dari Indef yang saya baca, itu meragukan, menyaksikan
bahwa target 6% itu akan tercapai. Nah, apa yang kemudian membuat mereka ragu gitu kan? Yang pertama itu adalah ketidakpastian geopolitik. Ya, hari ini kalau kita lihat ya, perang yang terjadi di berbagai negara itu jelas akan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, mengganggu investasi dan perdagangan internasional, ya. Nah, ini eh, terus berlanjut, apalagi kan sekarang Venezuela itu kan diserang gitu kan, ya, ya, oleh Amerika Serikat, yang ini juga akan memicu ya eh, instabilitas politik secara internasional dan tentu ini akan berpengaruh terkait dengan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua itu beberapa bulan yang lalu, triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia itu juga mengalami perlambatan. Jadi kenapa kemudian mengalami perlambatan? Karena tadi dampak dari perlambatan ekonomi global. Sehingga ekonomi global itu dapat mempengaruhi ya permintaan ekspor Indonesia dan berdampak pada pertumbuhan domestik ya yang itu kemudian meningkatkan risiko resesi gitu ya. Karena kalau kita lihat kan di daerah-daerah itu juga daya beli mereka juga mulai keteteran ya kan. Kemudian yang ketiga, alasan pesimis itu ada fragmentasi perdagangan internasional. Kita lihat dengan fragmentasi perdagangan internasional akibat perang dagang, kita lihat kan Indonesia masih ya misalnya kena dampak ya dengan tarif Donald Trump walaupun sudah dinegosiasi misalnya. Kemudian juga Cina juga terus ya melakukan upaya-upaya untuk itu gitu kan yang persaingan antara Amerika dan Cina gitu kan dan jelas ini akan tentu berdampak kepada pembatasan akses pasar bagi produk Indonesia sehingga mengurangi peluang ekspor. Nah, dari situlah kemudian eh, muncul, ya kan. Jadi kontradiktif sebenarnya mana yang lebih kuat. Ya, pemerintah menganggap bahwa proyeksi pertumbuhan 6%, ya awalnya 5,4% berdasarkan APBN 2026, tapi Purbaya yakin optimis bisa 6%, tapi kemudian beberapa kalangan tuh skeptis, ragu itu kan bahwa pertumbuhan itu bisa tercapai 6%. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan kunci tadi adalah sesuai dengan dialog kita, tema dialog kita, bisakah Indonesia mencapai pertumbuhan 6% atau 2026 lebih baik gitu kan? Nah, tentu konteksnya kalau kita lihat nanti yang kita jawab itu kita mungkin nanti berasumsi katakan oke lah berhasil ya dengan optimis pertumbuhan 6%. Cuman problemnya apakah dengan pertumbuhan 6% itu mampu kemudian memberikan dampak positif terutama terhadap rakyat ya kan? Nah, tapi sebelum itu saya ingin memperluas kembali ya eh, alasan alasan yang di pihak yang merasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai 6% ya. Pertama, kali lagi di sini ada dukungan fiskal di mana pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meningkatkan belanja dan investasinya katanya yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dengan manfaat sumber daya yang ada secara efektif. Walaupun kita lihat kemarin ya di akhir tahun itu penerimaan pajak itu anjlok gitu kan. Penerimaan pajak anjlok tapi ya lagi-lagi APBN kita di backup dengan utang gitu kan. Untuk memberikan ruang fiskal untuk meningkatkan belanja dan investasi tadi gitu kan. Kemudian ada insentif investasi, ya tadi sudah disebutkan, di sini ada tax holiday, ada pengurangan pajak, ini yang terus kemudian diberikan oleh pemerintah agar menarik investor-investor dari asing gitu kan, termasuk juga investor lokal. Kemudian harapannya konsumsi domestik yang kuat ya, yang didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan akhirnya tujuannya itu untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor. Jadi
eh, mungkin ada nanti kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa merealisasikan ini. Ya. Kemudian infrastruktur yang terus berkembang, ya kan? Ya, walaupun ada infrastruktur yang mandek, ya, seperti IKN dan kereta api cepat, ya, tapi saya kira pemerintah mungkin melihat infrastruktur-infrastruktur yang lain itu yang sedang dibangun, seperti yang saya katakan tadi, di Jawa Barat tuh betul-betul sekarang pembangunan jalan besar-besaran, ya. Dan Jawa Barat salah satu provinsi yang jumlah penduduknya cukup banyak. Nah, mungkin itu juga menjadi harapan bahwa ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat. Kemudian sumber daya alam kita yang masih melimpah, walaupun kita sudah di salah satu sumber, ya, kekayaan alam kita hancur, ya, yaitu hutan dan kemudian juga di dalamnya tambang dengan menyisakan lubang-lubang yang akhirnya kemudian banjir. Tapi ternyata kita juga menyaksikan dan sering mendengar berita temuan-temuan sumber daya alam kita yang luar biasa. Mulai dari tambang emas, ternyata selain Freeport, potensi emas kita juga luar biasa. Belum nikel, batu bara yang terus kemudian dieksploitasi. Dan ini tentu sesuatu yang sangat diminati, ya, di pasar global, ya. Kenapa? Karena memang tadi, ya, ekspor yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu masih berbentuk bahan baku mudah gitu kan, langsung kemudian dijual, ya kan. Eh, Kebanyakan itu langsung digali dari alam, ya, seperti batu bara, kemudian nikel tanpa kemudian ada rekayasa, ya. Walaupun ini secara jangka pendek memang akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi jangka panjang dan kemudian siapa yang menikmati nanti kita bisa lihat, ya kan. Kemudian demografi yang menguntungkan. Jadi dengan jumlah penduduk yang, ya, saya kira mendekati 300 juta, sebenarnya kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro, ya, terhadap rakyat, ya kan, ya ini sebenarnya bisa menguntungkan. Walaupun juga sebaliknya, gitu kan. Ketika ini tidak bisa dioptimalisasikan, demografi, ya, yang menguntungkan ini kemudian demografi yang besar ini akan justru sebaliknya menjadi beban. Nah, di akhir tahun kita dihadapkan pada satu kondisi eh, krisis, ya, lowongan kerja sampai istilahnya kabur dulu gitu kan. Nah, sehingga akhirnya bonus demografi ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan menguntungkan atau kemudian merugikan. Tapi pemerintah masih kemudian optimis bahwa bonus demografi Indonesia itu kan dengan proporsi penduduk produktif yang tinggi itu dapat menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Nah, kemudian juga tadi kebijakan pemerintah yang berjanji untuk memperbaiki iklim investasi, menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing, diharapkan, ya, ini walaupun di sisi lain sering kita dengarkan itu, ya, celotehan-celotehan dari para intelektual Indonesia diobral, ya kan. Ya, tapi ya memang kalau dalam jangka pendek bisa aja ini kemudian bisa menggerek pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat sama, ya, ada yang skeptis, ya, yang meragukan, ya. Saya ingin detilkan lebih lanjut juga. Pertama tadi ketidakpastian geopolitik, ya. Ketidakpastian geopolitik seperti konflik global, ketegangan politik dapat mengganggu aliran perdagangan internasional serta investasi yang tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian juga tadi sudah disebutkan ada perlambatan ekonomi global, kemudian juga tadi fragmentasi perdagangan internasional, kemudian keterbatasan infrastruktur seperti transport dan akses energi yang dapat menghambat dan pertumbuhan ekonomi, ya, terutama di daerah-daerah itu kan, di daerah terpencil, ya kan, yang belum, ya, infrastruktur yang layak, sehingga akhirnya kalau kita perhatikan investasi itu kan banyak bertumpu di daerah-daerah Jawa misalnya, terutama sektor real gitu kan.
Kemudian ketergantungan pada komoditas, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa impor kita masih tinggi, bahkan ya sampai produk-produk fashion, produk-produk makanan itu juga dibanjiri oleh eh, impor. Inilah yang membuat ragu itu kan, apakah konsumtif itu kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, atau justru sebaliknya itu kan. Kenapa? Karena ya tadi, kalau yang dikonsumtifnya itu adalah barang-barang yang sifatnya barang impor, tentu ya ini akan eh, menjadi rentan, ya, sehingga terjadi problem. Di sisi lain, ketergantungan kita pada produk-produk tambang, ya, seperti nikel, batu bara, yang itu rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global, ini juga akan mengancam stabilitas ekonomi, gitu kan. Nah, kemudian kualitas SDM, ya, ini juga dianggap sebagian mengkhawatirkan, sehingga bisa eh, menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, itu saya kira secara fakta, ya. Nah, kita lihat sekarang, terlepas ya dari pihak yang merasa optimis maupun pesimis, ya, terkait dengan pertumbuhan Indonesia, kita ingin melihat dari sudut perspektif Islam, gitu kan, terkait dengan pertumbuhan ini, ya. Eh, Kalau kita asumsikan lah, ya, kita dukung yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai 6%. Pertanyaannya adalah kita menganalisis berdasarkan sistem ekonomi yang diterapkan, yaitu sistem ekonomi kapitalis, serta fakta yang sudah kita temukan di beberapa periode sebelumnya. Apakah pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh rakyat atau tidak? Mungkin aja, jangankan 6%, bisa aja kemudian tumbuh itu sampai 6,5%. Tapi kalau pertumbuhan itu kemudian tidak berkualitas, pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka saya kira itu tidak ada manfaat yang kemudian dirasakan secara lebih oleh rakyat, ya kan? Nah, kita lihat, ya kan, dalam perspektif Islam, kita lihat fakta terkait dengan pertumbuhan, ya. Kalau kita perhatikan, salah satu kelemahan mendasar, ya, yang kemudian ada dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, itu adalah eh, pertumbuhan tapi tidak disertai dengan distribusi. Jadi pertumbuhan dalam sistem ekonomi kapitalis memang cepat, ya, tapi tidak merata. Jadi sistem pasar bebas ala kapitalis, kalau kita lihat, ya, terbukti memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, ya, melalui inovasi, kompetisi, dan efisiensi produk. Kita lihat di negara-negara yang berbasis sosialis komunis, misalnya Sudan, ya kan, dan juga beberapa negara yang lain, pertumbuhan itu relatif rendah, gitu kan. Ya. Tapi ketika mereka dikuasai oleh kapitalis, ya, maka mereka bisa cepat. Termasuk di Indonesia juga. Indonesia itu kan dari sisi pertumbuhan luar biasa itu kan. Ketika dikuasai oleh ekonomi sosialis komunis pada zaman Soekarno, itu kan pertumbuhan relatif minim, kecil, ya. Tapi ketika kemudian zaman Soeharto, kemudian juga Orde Reformasi, itu kan pertumbuhan, ya, cepat, walaupun pada akhirnya kemudian krisis tadi. Kenapa? Karena yang sisi lain itu kan. Jadi kelemahan mendasar yang muncul dari sistem ekonomi kapitalis, ya, tumbuh kemudian tinggi, tapi tidak diikuti dengan pemerataan kekayaan yang adil. Jadi yang menikmati pertumbuhan itu hanya pemilik modal dan korporasi besar, sementara masyarakat miskin justru semakin terpinggirkan. Nah, apa buktinya, ya, bahwa eh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya, itu kemudian tidak mampu kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rakyat, ya kan? Yang pertama, dampak dari pertumbuhan tinggi dalam ala ekonomi kapitalis itu mengakibatkan kesenjangan yang tajam. Jadi pertumbuhan ekonomi nanti akan kita tunjukkan, ya. Pertumbuhan ekonomi kapitalis melahirkan kesenjangan sosial yang semakin dalam antara kelas atas dan kelas bawah di dalam masyarakat. Masyarakat
begitu sulitnya untuk mendapatkan 1.000 2.000, tapi ya kelas atas dengan mudahnya mereka mendapatkan miliaran, triliunan, ya dengan apa? Dengan tadi bahasa saya itu menggarong, mengeksploitasi sumber daya alam yang sebenarnya milik rakyat ya. Yang kedua, pada akhirnya karena dilakukan ya untuk meningkatkan pertumbuhan yang cepat ya, di situ ada eksploitasi tenaga kerja. Problem yang sering kemudian terjadi termasuk di awal tahun 2026 ini juga muncul ya, yang kemudian dipertanyakan atau kemudian digugat atau didemo terkait dengan penetapan UMR ya, upah minimum regional, yang itu kemudian banyak diprotes. Tapi itulah kapitalis itu kan. Mereka mengeksploitasi tenaga kerja, buruh dan kelas pekerja hanya menjual tenaga kerja dengan upah minimal, tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil produksi. Kemudian juga teori yang dalam sistem ekonomi kapitalis ada yang dikenal dengan invisible hand, gitu kan. Teori Adam Smith, mbahnya kapitalis, ternyata gagal. Artinya invisible hand itu adalah ketika kemudian ada pertumbuhan itu nanti ada tangan yang tersembunyi yang bisa kemudian melakukan istilahnya itu pemerataan secara otomatis gitu kan, dengan tangan-tangan yang tidak terlihat tadi. Nah, ini kemudian tidak terjadi faktanya itu kan. Nah, itu ketimpangannya, eh, apa kegagalan atau ketimpangan sosial akibat sistem ekonomi kapitalis. Data menunjukkan, kita lihat ya, eh ini kesenjangan yang luar biasa yang dihasilkan oleh sistem ekonomi kapitalis. 1% kelompok terkaya itu menguasai hampir 40% dari total kekayaan global. Jadi 1% kelompok terkaya itu menguasai hampir 40% dari total kekayaan global. Kemudian 50% populasi terbawah, berarti secara dunia itu kan, hanya memiliki kurang dari 2% kekayaan dunia. Bayangkan, itu kan. 50% populasi terbawah itu hanya memiliki kurang dari 2% kekayaan dunia. 82% pertumbuhan kekayaan. Nah, ini kita lihat ya tadi ketika bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi tadi, ternyata 82% hasil pertumbuhan kekayaan, pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh 1% terkaya. Nah, ini secara global ya. Nah, kita lihat nanti dalam contoh ya pengalaman kita di masa lalu. Saya masih punya data di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini ya tahun di mana eh, Sri Mulyani pada saat itu yang menjadi Menteri Keuangan bangga kemudian dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, kita lihat realitasnya ya lebih lebih detail ke angka-angka ya kan dalam konteks Indonesia. Tapi ini memang data agak lama itu kan 2023 itu kan. Tapi saya kira karena sistem ekonominya itu masih sama, sistem ekonomi kapitalis, ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Apalagi tadi kan kita lihat kan eh, arah atau kebijakannya untuk meningkatkan pertumbuhan ya hanya bermain di investasi, kemudian ruang fiskal dan juga konsumsi ya. Tidak ada perbedaan sama sekali itu kan. Nah, kita lihat ya kan ya yang pertama kalau kita lihat Indonesia pernah di saat krisis itu kan negara lain kemudian turun pertumbuhan ekonominya, justru ya pemerintah itu mengklaim ya di triwulan triwulan kedua tahun 2023 itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain ya kan. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat, nah ini kan tadi ya. Jadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bertumbuh kepada ekspor. Dan sama juga kan tadi kan apa yang disampaikan oleh optimisme dari Purbaya itu ya bertumpu salah satunya kepada ekspor, kemudian juga bertumpu kepada konsumsi masyarakat. Nah, ternyata konsumsi masyarakat tuh menyumbang juga cukup besar ya. Jadi kalau ya itulah kalau kalau bahasa saya itu sering kita dengar ada istilah itu berbohong dengan statistik ya. Mungkin ini merekayasa statistik gitu kan. Jadi di 2023 pernah kemudian pertumbuhan tinggi itu kan. Ternyata penghitungannya itu dengan dasar konsumsi masyarakat ya. BPS mengambil momentumnya itu adalah momentum Ramadan dan hari raya dan momentum ketika
pemerintah mengeluarkan gaji ke-13. Ya. Ini jelas hari Ramadan dan hari raya itu kan memang momentum konsumsi itu kemudian berlebih gitu kan, meningkat ya kan. Nah, ini yang menyumbang pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Kemudian yang kedua ekspor. Pada saat itu ekspor CVO, CVO itu kan, ekspor barang tambang seperti batu bara dan nikel itu kan mengalami harga yang cukup tinggi ya. Nah, nah, ini pula yang kemudian saat ini diragukan oleh eh, beberapa kalangan bahwa 2026 ini kemudian tidak bisa kemudian mensupport dengan baik. Apalagi kalau kita lihat ya, ya kesadaran masyarakat yang mudah-mudahan mulai tumbuh gitu kan, ya, di mana dampak banjir Sumatera itu kan semakin terkuak. Bagaimana kejahatan para kapitalis ya kan dengan membabat hutan dan mengeksplorasinya dengan diganti dengan sawit ya, kemudian diganti dengan tambang. Nah, ini membuat kerusakan alam yang luar biasa. Nah, mungkin juga ini akan mendapatkan tantangan kalau masyarakatnya ya saya kira cukup sadar itu kan. Nah, yang ketiga itu ternyata realisasi investasi ini akan hampir sama itu kan. Jadi pemerintah eh, dengan kebijakan tax holiday, kebijakan menciptakan sistem apa suasana iklim investasi yang lebih baik, harapannya masuk investasi. Dan jelas ketika kemudian masuk investasi otomatis ya pertumbuhan itu kemudian akan tinggi gitu kan. Nah, itu pengalaman ya, pengalaman yang bisa kita lihat ya kan. Tapi kalau kita lihat, nah ini zaman lalu ya, dan ini tinggal jauh beda. Tadi sudah saya sebutkan, di akhir 2025 penerimaan pemerintah itu anjlok ya. Tapi konsumsi masyarakat, beban APBN itu kemudian harus tetap dibayarkan. Dari mana backupnya itu dari utang. Maka sudah bisa dipastikan juga 2026 itu saya lihat juga salah satu backup untuk memunculkan atau mencapai pertumbuhan ekonomi itu dengan menambah utang. Dan ini selalu terjadi gitu kan. Artinya apa? Utang Indonesia itu tidak pernah kemudian berkurang gitu kan. Selalu bertambah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi ya, contoh ya. Ini sumber pertumbuhan itu hasil ekspor nikel. Itu kan luar biasa memang ya. Jadi sampai menurut pada saat itu almarhum Faisal Basri mengatakan pendapatan dari nikel yang dinikmati oleh Cina itu sampai 5.000 triliun ya kan. Ya wajar ini yang kemudian memberikan kontribusi tumbuh perekonomian ya. Saya yakin juga 2026 salah satu sumber pertumbuhannya itu juga dari sumber daya alam ini gitu kan. Ya, tadi yang seperti yang disebutkan gitu kan. Nah, cuman ironisnya di 2023 angka pertumbuhan tinggi, tapi pertumbuhannya itu tidak berkualitas. Dan saya juga yakin 2026 dengan paradigma optimis tadi, dengan apa istilah asumsi-asumsi yang optimis, katakanlah tercapai pertumbuhan 6%, sudah bisa diduga karena memang polanya sama, pola kapitalis ya, itu tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Apa indikator? Ini nih indikator kapitalis juga ya kan. Indikator sistem ekonomi kapitalis bahwa sebuah eh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu minimal ada 3 indikator ya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu mampu mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mampu meningkatkan serapan tenaga kerja. Dan yang ketiga itu mampu memberikan eh, pemerataan pendapatan. Baru pertumbuhan ekonomi itu bisa dikatakan berkualitas. Faktanya dari tahun ke tahun kalau kita saksikan ini tidak terpenuhi itu kan. Pertama kalau kita bicara terkait dengan eh, serapan tenaga kerja, ya sudah bisa diduga juga itu kan kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan tinggi, tapi ternyata tidak didukung juga dengan serapan tenaga kerja. Ya. Kenapa? Karena tadi pertumbuhan ekonomi tidak dihasilkan dari sektor real yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, tapi dari tadi, kalaupun ada sektor real, itu kaitannya dengan tambang atau juga dari utang gitu kan. Ya. Nah, tapi ironisnya, saya nggak tahu prediksi ke depan, tapi ya eh,
kemungkinan yaitu masih sama itu kan, bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan mampu kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan sesuai dengan level pertumbuhannya. Karena di akhir 2025 seperti yang saya katakan tadi, Indonesia itu darurat lapangan kerja. Artinya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja. Kemudian angka kemiskinan masih tinggi itu kan. Kalaupun rendah, lagi-lagi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu menurunkan standar kemiskinan. Jadi yang berkurang itu standarnya, bukan orang miskinnya itu kan. Nah, ini juga bahasa yang sering kita dengar itu adalah berbohong dengan angka statistik. Kemudian muncul juga pada saat itu kelaparan tersembunyi ya, di mana separuh penduduk Indonesia mengalami kelaparan tersembunyi, gitu kan. Dan tadi sudah kita sebutkan juga ya bahwa pertumbuhan tinggi tapi ketimpangan sangat tinggi. Di Indonesia menurut saya Didu ya, ketimpangan kekayaan Indonesia itu terburuk ketiga di dunia. Kemudian data menunjukkan aset 40 orang terkaya ya, ya naiknya itu 600.000 kali lipat rata-rata warga Indonesia. Ini kan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Kenapa itu kemudian terjadi? Karena ya pertumbuhan itu sumbernya dari eksploitasi sumber daya alam dengan investasi dan swastanisasi, maka hasilnya itu adalah monopoli sumber daya alam. Ini yang terjadi di 2025, 2024, dan saya yakin juga nggak akan ada perubahan di 2026. Tetap ya sumber daya alam yang begitu kemudian masih banyak itu, terutama nikel, batu bara, emas, itu yang akan menguasai, akan menikmati itu asing atau korporasi. Nah, itu yang berikutnya. Ini juga fakta lain ya. Cina kuasai 70% nikel Indonesia, swasta menguasai lahan. Nah, kalau kita lihat juga kan lahan-lahan sawit yang dikuasai oleh swasta yang eh, juga mungkin ini juga dari sisi lain menciptakan kontribusi untuk pertumbuhan dengan CPO-nya tadi. Tapi kan bagi rakyat justru malah membawa nestapa, banjir, bandang yang luar biasa itu kan. Nah, jadi siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan itu? Jadi kalaupun saya melihat katakanlah dengan apa sikap optimisnya, pertumbuhan itu akan tercapai 6%, tapi yang menikmati itu bukan rakyat. Yang menikmati itu siapa? Para kapitalis dan agen kapitalis yang ada di kekuasaan. Yang ya lonjakan harta mereka itu luar biasa itu kan. Nah, ini contoh itu kan. Hasil penjualan batu bara itu ya ini yang menyumbang pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu kan. Sehingga menghasilkan selama 6 bulan aja 431 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya segelintir orang gitu kan. Tadi juga ya raksasa sawit ya dikuasai oleh 25 orang ya perusahaan maksudnya. Cina menguasai 90% nikel per tahun mengeruk keuntungan. Ini kalau data ini 450 triliun. Nah, ini yang bisa kita saksikan ya kan. Jadi itu yang barangkali ya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa eh, pertumbuhan ekonomi dengan sisi eh, positifnya ya akan tercapai 6%, tapi pesimisme saya itu yang menikmati hanya segelintir orang. Lagi-lagi rakyat hanya jadi korban ya untuk eh, istilahnya itu pencitraan pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai dengan distribusi dan keadilan. Itu barangkali ya Mas Norman yang bisa sampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, syukron Ustadz, kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, pertumbuhan
Ekonomi Indonesia 2026. Nah, ini alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau. Bisa nanti langsung raise hand saja, to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya. Nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, saya kira ini sudah banyak masuk, Mas Norman, di chat, ya kan. Sudah ada Oh 6 ya, pertanyaan, ini juga cukup banyak, saya kira, itu kan. ya, Kalau ya tidak ada alhamdulillah yang kita langsung ya, sambil menunggu pertanyaan langsung, kita jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat chat ini, ya. ya alhamdulillah kita beralih ke kolom komentar Ustadz. Pertama dari Pak Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Ada tokoh bilang bahwa kualitas SDM Indonesia itu sangat rendah. Pikirannya ruwet, bahkan hobinya kesurupan. Jadi wajar negara tidak maju secara ekonomi maupun peradabannya. Jadi jangan salahkan sistemnya. Pemerintah sudah bekerja dan berusaha menyejahterakan rakyat. Indonesia termasuk negara paling optimis nomor satu di dunia. Bagaimana pandangan Islam terkait pernyataan-pernyataan tersebut, Ustadz? Nah, ini Ustadz ada Ya, banyak kayaknya pertanyaan, tokoh mohon itu harus tanggapannya. eh, dibuka wawasannya ya, supaya tidak dalam bahasa Sunda itu kurung batok gitu kan. Nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Dia hanya melihat satu poin aja kan. Nah, kita lihat ini, kita bedah satu persatu ya. Misalnya, kualitas SDM itu rendah. Ya. Pertanyaannya, kenapa kualitas SDM itu rendah? Kita nggak boleh nyalahkan pemerintah, nggak boleh menyalahkan sistem. Pertanyaannya, kenapa kemudian kualitas SDM rendah? Faktor utama bicara kualitas SDM itu kan pendidikan. Pendidikan sekarang mahal. Apakah itu buah sistem atau buah kebijakan pemerintah atau bukan? Gitu kan. Ini faktanya. Kenapa kemudian kualitas SDM itu kemudian rendah? Ini saya kira dampak dari sistem pendidikan ya ala kapitalis ya yang menyebabkan biaya pendidikan tinggi, sudah mah biaya pendidikan tinggi, kurikulumnya juga tidak berkualitas, gitu kan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini kan produk dari sistem ya. Jadi mahalnya biaya pendidikan ya, nggak jelasnya kurikulum, tiap ganti menteri, bukan jangankan ganti menteri, kadang-kadang menteri yang sama satu periode bisa jadi dua dua kali perubahan kurikulum gitu kan. Dengan juga sebenarnya hanya itu juga. Tidak ada kemudian perubahan yang signifikan, hanya pendekatan proyek gitu kan. Nah, apakah ini bukan kerja dari sistem dan bukan kerja dari pemerintah gitu kan? Itu kita bicara terkait dengan kualitas SDM yang sangat rendah itu kan. Jadi penyebab kualitas SDM yang sangat rendah itu adalah pendidikan yang mahal. Kenapa pendidikan yang mahal? Karena masyarakat miskin. Pertanyaannya, siapa yang kemudian membuat masyarakat miskin? Lagi-lagi yang membuat masyarakat miskin itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Dalam bahasa ekonomi itu ada istilah dua terkait dengan kemiskinan: kemiskinan struktural, kemiskinan kultural. Ya. Jadi kemiskinan alamiah atau kemiskinan sistemik. Nah, sekarang kalau kita lihat, orang itu kemudian banyaknya itu orang miskin itu dimiskinkan secara sistem gitu kan. Ya.
Misalnya contoh sederhana aja ya, gitu kan, bagaimana proyek ya di Jakarta itu kan, yang menutup laut, kan, dimonopoli oleh oligarki, akhirnya apa? Mereka kehilangan mata pencaharian atau konflik ya kepemilikan tanah, lagi-lagi yang dikorbankan rakyat. Ya. Kemudian penyerobotan tanah banyak kira-kira itu kan. Nah, belum lagi tadi yang paling sangat nyata itu adalah sumber daya alam milik umum yang harusnya kemudian dikuasai oleh negara untuk rakyat itu dimonopoli oleh oligarki, oleh swasta. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Kalau bicara terkait dengan kemiskinan sistemik struktural, siapa? Ya peran dua ini, peran sistem dan peran dari orang, pemerintahnya itu kan. Jadi ini tokoh yang mengatakan seperti itu, mohon maaf itu kan wawasannya jutek gitu kan bahasa saya itu, atau dia mungkin nggak pernah dengar berita, nggak pernah juga baca itu kan, yang dilihatnya ya mungkin hanya satu dua ya aparat yang mungkin dianggap sudah baik, sudah berupaya, rakyatnya aja yang kemudian tidak mau berusaha gitu kan. Nah ini yang pertama itu kan. Jadi contoh lain kalau disebutkan kan, pikirannya ruwet, hobinya kemudian kesurupan, ini kan bicara terkait dengan masalah akidah. Siapa yang merusak akidah? Rusaknya akidah ini juga sama sistem gitu kan. Jadi kalau kalau misalnya ya sekarang yang kemarin baru berlalu ya Desember kemarin itu kan yang merusak akidah itu sistem. Adanya sinkretisme, adanya kemudian sekulerisme itu kan. Maaf bukan sekulerisme yang turunannya itu pluralisme yang menganggap semua agama benar, sinkretisme ya. Jadi campur adukan ibadah satu agama dengan agama yang lain. Kemudian juga kalau bicara kesurupan tadi mistis yang kemudian terus disubur makmurkan di tayangan-tayangan itu kan peran siapa? Peran pemerintah dan peran sistem gitu kan. Yang justru sengaja untuk merusak akidah umat. Jadi sangat keliru gitu kan kalau tokoh ini yang mengatakan bahwa eh, itu tidak ada peran dari sistem, eh, tidak ada peran dari pemerintah, justru sistem dan pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Indonesia itu kemudian baik atau makmur. Ya, itu saya kira sangat mudah lah orang yang mau kemudian membuka pikiran dan wawasannya bahwa kerusakan yang terjadi hari ini itu adalah kerusakan akibat sistem. Apalagi kalau kita bicara eh, Islam. Islam itu sangat jelas kok ya. Di dalam salah satu hadis Rasul menyebutkan ya ini terkait dengan pandangan Islam itu kan Rasul menyebutkan sinfani minanas ida soluha soluhanas wa ida fasada fasadanas ya. Jadi ada dua kelompok kata Rasulullah yang membuat baik dan buruknya masyarakat ya. Kalau dua kelompok ini baik, maka masyarakat itu baik. Kalau dua kelompok ini buruk, maka masyarakat akan menjadi buruk. Apa kata Rasulullah? Al umara'u wal ulama, ulama wal umaro gitu kan. Jadi salah satu dua komponen yang merusak dan membaikkan masyarakat, baik dan buruknya masyarakat itu dua, pemerintah umaro dan yang kedua itu ulama. Kalau saya melihat pemerintah itu terkait dengan sistem yang dijalankan oleh pemerintah, ulamanya yaitu tadi terkait dengan bagaimana kemudian menjadikan Islam itu sebagai sebuah agama yang di dalamnya itu mementingkan atau mengutamakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Karena peran ulama, tugas ulama yang utama itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau dua kelompok ini busuk, maka ya masyarakat busuk gitu kan. Dan hari ini kita saksikan ya kan, ya itu hampir nyata ya. Kelompok satu maupun kelompok dua. Kelompok satu jelas itu kan dengan menerapkan sistem kapitalis dan kebijakan-kebijakan yang sangat kemudian merusak ya. Sementara ulamanya ya banyak yang mendukung kebijakan penguasa yang rusak terus. Itu ya barangkali yang dari Pak Faisal ya. Ya, alhamdulillah semoga menjawab Pak Faisal.
Baik, Ustadz. Berikutnya dari Ibu Rosi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah salah kalau Amerika jadi negara adidaya yang menguasai dunia? Kan memang lebih ahli dan kuat yang menang. Nah, ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Pertama, untuk melihat salah atau benarnya itu tergantung ideologi ya, Bu Rosi itu kan. Kalau ideologi kita ideologi kapitalis yang mengatakan tadi ya, salah satu turunan dari ideologi kapitalis itu kan hukum itu seperti rimba itu kan. Yang kuat dia yang menang gitu kan. Ya itu mungkin kalau dengan standar ideologi kapitalis ya tidak salah Amerika itu. Karena memang Amerika dengan menghalalkan segala caranya itu kan, seperti sekarang itu kan. Kalau dulu Iran dituduh punya bom Irak ya, Irak dituduh punya standar senjata nuklir itu kan. Tapi ternyata Amerika ingin merampok dan merampok minyak, sumber minyak di sana. Ujung-ujungnya minyak dan ujung-ujungnya menghancurkan Islam itu kan. Nah, sekarang sama. Venezuela itu kan dituduh narkoba. Tapi Venezuela ternyata sumber minyaknya itu luar biasa. Lebih tinggi dibandingkan dengan Irak gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau bicara terkait dengan salah atau tidak tergantung ideologi yang kita pakai, Bu Rosi. Kalau ideologi kita kapitalis, yang kita akan membenarkan Amerika itu kan. Tapi kalau kita pakai ideologi Islam, maka kita akan mengatakan bahwa ya kekuatan Amerika itu adalah kekuatan yang dihasilkan dari kejahatan, ya. Kejahatan, eksploitasi yang akhirnya membuat manusia itu resah dan sengsara, ya, yang menikmati hanya segelintir orang. Jadi kita tidak menggunakan hukum rimba. Memang kalau menggunakan hukum rimba, ya yang kuat dia yang menang ya wajar, gitu kan. Nah, jadi tergantung standarnya. Nah, kita sebagai seorang Muslim tidak diberikan kebebasan untuk melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang kita inginkan. Jadi kita harus menggunakan sudut pandang Islam menilai sesuatu. Ya. Karena kalau nanti ya sudut pandangnya itu fakta atau sudut pandangnya itu adalah ideologi lain ya ini yang kemudian sering juga saya lihat ya pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa ya Israel itu kan wajar itu kan wong dia itu eh, mempertahankan diri itu kan atau dia juga merebut dulu tanah yang dulu pernah juga dia kuasai nah akan muncul seperti itu kalau sudut pandang kita itu kemudian keliru. Makanya seorang muslim harus melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang akidah Islam. Itu ya barangkali ya. Alhamdulillah, semoga menjawab Ibu Rosi. Baik Ustadz, berikutnya dari Bapak Junet. Izin bertanya Ustadz, mengapa manusia modern hari ini diperbudak oleh uang? Bagaimana di masa Nabi dulu memposisikan uang? Segalanya butuh uang. Kalau tidak bekerja tidak bisa bertahan hidup. Kalau tidak hutang tidak bisa buka usaha, tidak bisa cicil barang dan sebagainya. Sukron. Baik, Monggo kita Ustadz. kita jawab satu persatu aja ya. Pertama, mengapa kemudian manusia modern hari ini diperbudak oleh uang? Karena ideologi kapitalis menjadikan kesenangan atau kebahagiaan jasmani sebagai tolak ukur kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu diukur dengan uang, ya. Bahkan bukan hanya kebahagiaan itu kan, standar istilahnya itu standar kebaikan pada diri seseorang itu standarnya uang. Ya. Standar bukan kebaikan, kehormatan ya kan. Orang itu mulia atau baik tidak itu standarnya itu uang. Saya pernah punya contoh itu kan. Saya dulu ketika di kampung gitu kan ada eh, seseorang gitu kan yang pertama dia bekerja sebagai tukang beca ya kan bekerja tukang beca itu kan ya kerja beca itu kan halal gitu kan. Ya. Kemudian tidak lama kemudian dia berubah dari tukang beca jadi pegawai bank walaupun di pegawai rendahannya kan dari sisi istilahnya itu pekerjaan ya memang kan lebih baik kan uangnya mungkin juga lebih besar. Tapi kalau menurut sudut pandang
tadi ya kapitalis, di mana standar kebaikan itu adalah uang, ya, karena tujuan hidup itu adalah memperbanyak materi, maka kerja di bank itu dianggap lebih baik, lebih terhormat. Padahal ke dalam pandangan Islam, ya, lebih terhormat tukang beca dibandingkan dengan karyawan bank gitu kan. Itu contohnya. Itu yang pertama itu kan. Jadi kenapa manusia modern hari ini diperbudak oleh uang? Ya karena ideologi yang mereka pegang itu ideologi kapitalis gitu kan. Yang menjadikan standar kebahagiaan itu adalah materi. Ya. Bagaimana di masa Nabi dulu memposisikan uang? Dulu dalam masa Nabi uang itu hanya, ya. Jadi kalau kalau spesifik uang, ya, uang itu hanya sebagai alat tukar. Alat tukar, kalau mau mungkin yang dimaksud itu kekayaan, di masa Nabi, para sahabat, ya, itu menjadikan harta, uang, kekayaan itu sebagai alat sarana untuk ibadah, bukan tujuan. Ya. Kenapa? Karena pada masa Nabi, ya, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, masih kemudian tegak, ideologi Islam masih kemudian berjaya, itu kan mereka kemudian memahami bahwa tujuan hidup itu adalah untuk ibadah, ya, harta, uang, kekayaan itu hanya sebagai sarana untuk ibadah, karena sebagai sarana itu bukan tujuan, itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat, ya, dalam sistem Islam, ya, orang begitu mudah infak, sodakoh, bahkan kalau kita lihat, ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu kan bagaimana ta'awun, ya, tolong menolong ukhuwah umat Islam luar biasa. Dan itu saya kira juga bukan hanya terjadi pada masa itu, masa-masa setelahnya umat Islam memandang dunia itu, ya, tadi hanya sebagai sarana untuk ibadah, gitu kan. Nah, sementara dalam kapitalis tadi memposisikan uang itu sebagai tujuan, ya. Karena apa? Karena standar kehidupan itu adalah untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Segala butuh uang, betul. Kalau tidak, jadi sering saya gurau juga itu kan. Uang itu bukan segala-galanya, tapi sekarang itu segala-galanya butuh uang. Karena dalam kapitalis, dalam Islam tentu beda, ya. Kalau kita tidak bekerja tidak bisa bertahan, kalau tidak hutang tidak bisa buka usaha, kalau tidak bisa cicil barang. Nah, lagi-lagi ini keyakinan. Nah, ini yang harus kemudian kita perkuat dulu akidah. Tidak benar juga itu kan. Mungkin benar, ya. Kalau tidak bekerja tidak bisa bertahan hidup. Tapi ini juga harus dipahami konsep rizki, konsep kemudian azal dan sebagainya itu kan. Itu ya, barangkali wallahu alam. Alhamdulillah, syukron Ustadz. Semoga menjawab Bapak Junet. Berikutnya dari Bapak Ahmad. Ustadz, bagaimana cara penguasa memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa dapat angka di kisaran 5 sampai 5,4%? Apa yang dimaksud proyeksi konservatif, risiko global, investasi, konsumsi domestik, perlambatan ekonomi dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, asumsi sinergi kebijakan moneter fiskal versus resiko global. Mohon penjelasannya bagi saya yang masih awam ini, Ustadz. Ya, Ustadz. Ya, ini memang nanti bicara terkait dengan makro, ya, makroekonomi. Saya pernah kuliah 2 semester 6 SKS, gitu kan. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi itu bisa dikira-kira, diprediksi banyak gitu kan. Ada eh, kalau secara teorinya itu kan ada yang disebut dengan nanti analisis indikator ekonomi. Jadi ada GDP, ada inflasi, tingkat pengangguran, konsumsi domestik, kemudian investasi. Ini kan berdasarkan data-data yang lalu kan. Nanti dibuat dari data-data itu kemudian analisis trennya gitu kan. Kira-kira tren ke depan itu seperti apa? Ini nanti menggunakan data-data statistik, ya. Jadi itu, ya, jadi berdasarkan GDP, berdasarkan inflasi, tingkat pengangguran, konsumsi domestik, investasi, masa lalu, dan target masa depan, nah dikombinasikan jadilah kemudian prediksi, itu kan. Jadi dari situ, ya, jadi misalnya tadi kan, bagaimana kemudian bisa memprediksi ke depan tuh 5 atau sampai 5,4%, ya berdasarkan data tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya itu ya pertumbuhan ekonomi, makanya tadi kan, tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, itu kan bisa diduga lah tahun depan meningkat.
dengan kondisi ekonomi yang mungkin tadi kan untuk meningkat apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya tadi kan peningkatan investasi, iklim investasi itu kan, dan juga termasuk di dalamnya nambah utang gitu kan. Nah, yang disebut dengan proyeksi konservatif itu adalah proyeksi yang sangat hati-hati, gitu kan. Jadi misalnya tadi, ekonom mengatakan bahwa sulit untuk proyeksi pertumbuhan itu 6%. Kenapa? Karena konservatif hati-hati. Kenapa? Karena dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal maupun kondisi global. Jadi itu yang disebut dengan proyeksi konservatif. Hati-hati itu kan. Untuk apa istilahnya itu menentukan prediksi ke depan. Kemudian risiko global itu risiko internasional. Bagaimana ekonomi dunia? Kalau ekonomi sedang melesu, ya misalnya pasti itu akan berpengaruh. Contoh ya yang kemarin sudah kita lalui, risiko global itu adalah pandemi yang kemudian berdampak kepada seluruh dunia. Atau misalnya perang, ya itu kan risiko global. Misalnya sekarang perang yang terjadi di antara Amerika ya keributan, instabilitas itu kan akan mempengaruhi itu kan. Nah, ketika kemudian terjadi perang antara satu negara dengan negara yang lain itu kan akan mempengaruhi kan ekspor impor itu kan, ya baik keamanan maupun juga serapannya itu kan. Nah, ini yang disebut dengan risiko global. Investasi tadi berapa berapa besar dana yang masuk ke Indonesia kalau itu investasi dari luar negeri, atau kalau investasi dalam negeri berapa banyak kemudian perusahaan-perusahaan atau investor-investor lokal itu kemudian mengeluarkan dananya untuk meningkatkan investasi dari dana tabungan yang ada misalnya. Nah, itu kan bisa kelihatan konsumsi domestik tadilah makan dan sebagainya ya, baik dari sisi konsumtif maupun artinya konsumsi barang-barang produksi maupun juga konsumsi barang-barang konsumtif. Perlambatan ekonomi dunia tadi salah satunya bisa disebabkan oleh perang, wabah dan sebagainya. Kemudian asumsi sinergi kebijakan moneter, fiskal versus risiko global. Nah, bagaimana nanti mensiasati itu kan mensinergikan antara kebijakan moneter dan fiskal ini dengan risiko global. Ya tadi salah satunya, ketika kemudian terjadi risiko global tinggi, ya nggak bisa kemudian menentukan pertumbuhan yang tinggi itu kan, karena risikonya besar. Ketika kemudian terjadi risiko global, ya maka kebijakan moneter fiskal mana yang tepat, ya kan? Ya, nah itu yang dimaksud dengan eh, asumsi ya sinergi kebijakan moneter fiskal dengan risiko global. Misalnya gini ya, tentang kebijakan moneter. Ketika risiko global kemudian tinggi ya, misalnya kan akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga eh, dolar ya. Ya. Ternyata tingkat suku bunga dolar itu sangat berpengaruh juga terhadap tingkat suku bunga mata uang di negara lokal di dalam negeri itu kan. Jadi kita sering mendengar bahwa ketika Fed Federal ya Reserve itu kan. Jadi eh, Bank sentralnya Amerika menaikkan dan menurunkan suku bunga itu akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kebijakan moneter di Indonesia itu bisa mengatasi itu gitu kan agar dampak dari naiknya suku bunga eh, yang ditetapkan untuk dolar pemerintah apa Bank Sentral Amerika itu tidak berpengaruh secara signifikan terkait dengan sistem moneter di Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan ya kebijakan moneter fiskal dikaitkan dengan risiko global. Itu ya, wallahu alam. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Semoga menjawab Bapak Ahmad. Berikutnya dari Bapak Edward. Ustadz, mengapa kita sibuk berdakwah dan mengurusi Islam daripada ekonomi? Banyak kejahatan karena ekonomi tidak merata. Kata ibu saya, jangan ngurusi agama kenemenan. Masa depanmu masih panjang. Jangan sedekah karena minta berharap kaya, seperti Ustadz radikal. Nah, ini gimana Ustadz?
Jadi kembali ini kan tentang persepsi hidup lah ya. Persepsi hidup, hidup itu untuk apa gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya, ya tadi kembali itu kan tujuan hidup kita untuk apa. Nah saya nggak tahu mungkin latar belakang pernyataan dari seorang ibu ini itu kan. Ya sebenarnya kita tidak boleh mengkontradiktifkan antara kesibukan dakwah dengan ekonomi. Karena dakwah itu perlu ekonomi. Artinya dakwah itu perlu kerja. Cuman tadi kan lagi-lagi kita itu mau prioritas yang mana? Apakah kita menjadikan dunia itu sebagai tujuan, ya kan? Atau kita hanya menjadikan dunia itu kemudian sebagai alat? Jadi jangan juga salah gitu kan, karena kita sibuk dunia, akhirnya sibuk dakwah, maaf, ekonomi kita itu mengandalkan dari sumbangan itu juga kurang bagus gitu kan. Kenapa? Ya karena kita diperintahkan juga untuk bekerja itu kan. Jadi saya nggak tahu latar belakang muncul pertanyaan seorang ibu ini terlalu mengurusi agama ya sampai lupa kemudian pekerjaan ya. Ya bisa jadi itu karena tadi itu kan ketika melihat ekonomi murad marit itu kan karena ya akhirnya tidak mau kerja dengan alasan dakwah ini yang keliru itu kan. Tapi kalau kalau muncul ini juga dari sikap hidup gitu kan dunia itu secukupnya lah itu kan. Yang penting kan cukup itu kan untuk kehidupan dunia sementara fokus kita itu kan misalnya dakwah. Nah, itu mungkin yang salah itu si ibu gitu kan. Ini kaitannya dengan orientasi hidup gitu kan. Nah, tapi bisa aja memang yang salah itu tadi hamlu dakwahnya, gitu kan. Jadi dia itu seolah sibuk kemudian kerja sampai urusan ekonomi mengandalkan kepada mertua misalnya. Ya kalau mertuanya ngerti dan kaya ya nggak masalah. Tapi kalau repot itu kan jadi beban. Mungkin muncul seperti itu gitu kan. Nah, ini saya kira ini tergantung tergantung faktanya itu kan. Pernyataan seperti ini. Yang jelas menurut saya yang harus kemudian kita pahami itu adalah pertama, tadi kita menjadikan dunia itu bukan sebagai tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan, ya kan? Dakwah ini butuh dunia juga, punya butuh harta, butuh ekonomi itu kan. Uang istri kita butuh makan. Kenapa? Karena dari dakwah ini kita tidak menghasilkan uang. Karena itu kerja itu sebuah keniscayaan bagi yang tidak punya tambungan, gitu kan? Bagi yang tidak punya backup, itu kan? Sehingga saya melihat jangan mengkontradiktifkan antara ya dakwah dengan kerja. Karena dua-duanya itu ya harus kemudian dijalani gitu kan. Dakwah itu harus kewajiban, kerja juga wajib itu kan. Kenapa? Karena dakwah itu tidak akan menghasilkan uang dan tidak boleh kemudian dakwah itu ya tujuannya itu untuk mencari uang sehingga ada istilah dai 1 juta rupiah gitu kan. Nah itu nggak boleh gitu kan. Kenapa? Karena dari dakwah ini tidak menghasilkan uang sehingga kita harus bekerja itu kan. Itu ya barangkali ya saya berupaya untuk sedikit melebar ya dari pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Ustadz. Berikutnya dari Ibu Siti. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana model distribusi ekonomi dalam Islam? Di masa kini ada bank, HP, dan teknologi buatan orang-orang kafir. Apakah kita akan mengambil harta dan teknologi orang-orang kafir lalu membagikannya kepada rakyat? Nah, ini menarik Ustadz. Mohon Yang penjelasannya Ustadz. pertama ini nanti kalau kita bicara terkait dengan model distribusi ekonomi di dalam Islam, sebenarnya eh, alat distribusi ekonomi di dalam Islam itu pertama, yang utama itu adalah meletakkan kepemilikan sesuai dengan syarak. Jadi sumber daya alam itu ada milik individu, milik umum, milik negara. Nah, kalau ini kemudian istilahnya itu diatur tepat sesuai dengan hukum syara, saya kira distribusi ekonomi itu akan terjadi itu kan. Kenapa? Karena penyebab ketimpangan itu sekarang, terbesar penyebab ketimpangan itu adalah ketika kemudian sumber daya alam milik umum yang diserahkan dikelola oleh swasta, oleh oligarki. Itu yang menjadi penyebab terbesar ketimpangan. Ya, baru ya peranata yang lainnya ada zakat, ya kan, atau juga hibah dari negara itu hanya istilahnya itu pelengkap, tapi yang utama
alat distribusi di dalam Islam itu adalah penerapan sistem kepemilikan dengan benar gitu kan. Nah, ini saya kira yang mohon maaf yang kadang-kadang tidak dipahami sistem ekonomi Islam secara utuh. Seolah-olah sistem ekonomi Islam itu hanya lembaga keuangan, sistem ekonomi Islam itu hanya terkait dengan zakat. Bahkan di dalam kitab sistem ekonomi Islam, ketika Syekh Taqiyuddin ya membahas terkait dengan zakat, termasuk juga di dalam Al-Amwal fi Daulah Khilafah yang sudah kita bahas, zakat itu bukan mekanisme ekonomi ya untuk menciptakan atau untuk mewujudkan distribusi. Zakat itu ibadah gitu kan. Nah, tapi kan sebagian justru fokus seolah-olah zakat ini bisa kemudian mengatasi kesenjangan. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sumber kesenjangan utama itu disebabkan karena adanya liberalisasi dan swastanisasi kepemilikan umum yang harusnya kemudian dikelola oleh negara. Nah, apakah kita akan mengambil harta eh, dan teknologi orang kafir untuk membagikan kepada rakyat, kita itu tidak seperti apa dulu ada si Robin Hood ya. Enggak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Acuan kita itu syarat. Kalau orang kafir itu yang wajib kita lindungi, haram diambil hartanya gitu kan. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, eh, nggak boleh kita mengambil harta orang kafir. Ya, itu ya. Jadi itu nggak boleh mencuri itu kan, walaupun orang kafir, hartanya orang kafir itu kan. Karena apa? Karena mekanisme mengambil harta orang kafir di dalam Islam hanya melalui salah satunya itu jizah gitu kan. Tidak ada kemudian perampasan dan pengambil alihan gitu kan. Itu ya barangkali ya. Cukup saya kira ya. Atau masih ada ini? Banyak juga ya. Terakhir ya. Ya, masih bertambah nih. Ada tiga lah. Ada Oh, empat lagi nih, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana, Ustaz? Oke ya Bertambah kita lagi. lanjutlah. Gak apa-apa. Saya singkat jawab singkat-singkat ya. Iya, Ustaz. Dari Ibu Fatin, bagaimana janji Prabowo Gibran 19 juta lapangan kerja, Ustaz? Kerja digaji di bawah UMP, UMR, seperti eksploitasi, persaingan ketat, sudah berulang di demo buruh, tidak ada perubahan. Kami terlalu lama menunggu kalau harus ganti sistem dakwah dan menasehati penguasa, keburu mati, Ustadz. Nah, ini gimana, Ustadz? Ya pertanyaannya, kalau tidak dengan dakwah dan kemudian mengganti sistem, mau dengan apa? Nggak bisa, gitu kan. Mau berontak, ditembak, gitu kan. Ya nggak bisa itu kan. Ya mungkin satu dua berhasil dengan melakukan istilahnya itu demonstrasi, kudeta. Ini nggak akan. Itu hanya bisa kemudian teratasi dengan pergantian sistem. Nah, justru yang membuat lama itu ketika kita berpikir seperti itu. Coba kalau semuanya berpikir gitu kan, pergantian sistem justru lebih cepat. Jadi kalau menurut saya, lambat dan cepat itu relatif tergantung kita itu kan. Nah, karena itu ya, nah inilah kita jangan percaya kepada janji manis di dalam kampanye itu kan. Jadi saya sering sampaikan itu kan, eh apa istilahnya itu? eh Pil KB dan pilkada. Ya, apa bedanya pilkada dengan pil KB itu kan? Kalau pilkada, kalau sudah jadi lupa kalau pil KB kalau lupa jadi itu kan. Artinya kita nggak istilah itu jangan percayalah dengan omon-omon itu kan. Karena mereka itu tadi ya para politikus itu ya mohon maaf kebanyakan orang-orang yang memang secara akhlak, secara ini juga banyak yang walaupun tidak semua ya, ya munafik lah bahasa kasarnya itu kan. Mereka hanya mencari cara ya dengan istilahnya itu apa? Pencitraan ya kan, janji-janji manis. Yang penting dipilih dulu, setelah itu ya emang gue pikirin itu kan. Kok tanya saya? Nah kan itu kan banyaknya itu kan. Nah jadi itu ya. Nah tapi jangan putus asa juga itu kan. Justru dengan dakwah ini akan semakin cepat. Justru kalau kita tidak dengan dakwah, tidak dengan mengganti sistem, ya kita terus akan seperti ini gitu kan. Kenapa? Karena yang akan merubah
terjadi perubahan itu justru ketika terjadi perubahan sistem. Kalau kita hanya sekedar ya mungkin untuk satu orang dua orang misalnya demonstrasi ya biasanya kan demonstrasi tokohnya ya itu kan yang diangkat yang dia kemudian disumpal ya mungkin bisa itu kan tapi untuk satu dua orang tapi rakyat yang lain tetap aja akan dihadapkan pada kesulitan dan kesengsaraan gitu kan. Itu ya barangkali wallahu alam. Syukron Ustadz. Eh, Berikutnya dari Umu Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, apakah mungkin data statistik taraf hidup rakyat Indonesia meningkat? Ditilik dari kartu keluarga yang selalu dimintai diperbarui datanya oleh pemerintah. Karena dari data kependudukan tersebut dapat dilihat berapa banyak kendaraan yang dimiliki dan foto tampak depan rumah tanpa melihat bagaimana rakyat mendapatkannya. Yang mayoritas masyarakat mengambil riba dan pinjol. Syukron wa jazakallahu khairon kasiron Ustadz penjelasannya. Ya itu sisi lain gitu kan sisi lain ketika eh, itu yang bahasa saya itu kan kalau kita bicara statistik gitu kan itu ada data yang tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandangnya itu adalah seseorang itu dianggap kaya tadi ya. Kalau dia punya mobil, punya motor ya ya itu mungkin aja dianggap sejahtera ketika ada peningkatan kepemilikan. Walaupun sekarang dengan sistem ribawi itu kan orang punya motor itu seperti dulu beli kacang goreng gitu kan. Orang banyak beli motor tanpa harus ada agunan dan sebagainya itu kan. Dengan sistem leasingnya itu. Jadi kendaraan bermotor itu kemudian tidak menjadi, terutama sepeda motor ya, itu tidak menjadi indikator kesejahteraan ya. Jadi memang intinya kalau kita baca data statistik ya harus hati-hatilah. Apalagi kalau kita baca salah satu buku berbohong dengan statistik, berdusta dengan statistik ya, eh, akhirnya walaupun kita tidak menafikan bahwa seolah-olah semua data statistik itu bohong, enggak. Tapi ada banyak data-data statistik yang direkayasa. Makanya kita juga tidak tidak boleh percaya sepenuhnya, gitu kan. Ya, itu barangkali ya, Mas Norman. Cukup saya kira ya. Cukup Ustadz. Oke, ada lagi? Ini ada dua pertanyaan sisa Ustadz. Apa itu? Dari Muhammad Supriyadi Abilham, izin tanya bagaimana negara khilafah dalam menentukan proyeksi ekonomi. Kemudian dari Pak Irzal, bagaimana sistem ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum. Gambaran contoh konkret implementasinya. Ini yang terakhir dulu ya. Sistem Ya, ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum. Ini sudah kita bahas secara detail misalnya di pembahasan sistem ekonomi Islam maupun di Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Contoh sederhananya ginilah ya. Apa sih yang disebut dengan milik umum? Milik umum itu barang tambang atau yang jumlahnya banyak atau barang yang merupakan hajat hidup orang banyak ya. Misalnya contoh air aja ya yang paling mudah mungkin Pak Irzal temukan. Air itu masuk dalam kategori milik umum, sumber mata air itu kan. Maka sumber mata air itu haram dikuasai atau diserahkan kepada swasta atau individu itu kan. Kenapa? Karena sumber mata air itu merupakan barang milik bersama, ya kan? Kebutuhan bersama maksudnya, maka itu milik umum, maka wajib dikelola oleh negara. Nah, sekarang kalau kita lihat kan dengan dikelola oleh swasta itu kan dampaknya apa itu kan? Eh, Petani kesulitan untuk mendapatkan air gitu kan untuk pertanian. Saya pernah di daerah Subang itu terjadi konflik gitu kan. Di daerah saya itu antara petani dengan perusahaan yang mendominasi sumber mata air. Akhirnya yang dikalahkan itu petani itu kan. Akhirnya petani kesulitan untuk bercocok itu ya dengan bertani lah istilahnya itu karena airnya dimonopoli yang sebelumnya bisa mereka sampai 3 kali panen mungkin ya dengan tidak ada sumber mata air akhirnya cukup 1 atau 2 kali. Nah itu contoh atau yang real lagi tambang misalnya tadi nikel itu sampai eh,
keuntungan Cina atau batu bara Cina nikel misalnya per tahun sampai ada yang menyebutkan 500 triliun, ada yang menyebutkan 5.000 triliun. Nah, kalau itu kemudian dikuasai oleh negara ya, apalagi oleh negara itu kemudian istilahnya itu dikembangkan, nikel itu bukan hanya dijual hasil mentahnya aja itu kan, tapi bahasanya itu jadi ditingkatkan nilainya, value added. Misalnya nikel dibuat bahan handphone dan sebagainya itu kan nilainya tinggi. Nah, penghasilan itu kan akan berlipat ganda dan itu menjadi sumber APBN negara dan itu akhirnya nanti bisa membackup biaya pendidikan, biaya kesehatan dan transportasi bagi masyarakat misalnya. Nah, ketika itu dikelola negara, pendidikan bisa murah ya, ya. Dan yang pasti bahwa itu nanti tidak akan ada pajak. Jadi itu ya. Jadi intinya dua kalau kita bicara terkait dengan pengaturan kepemilikan umum, kalau barang yang harus kemudian diolah dulu ya, maka dikelolanya itu oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau barangnya itu bisa dimanfaatkan secara langsung, ya masyarakat boleh mengambil secara langsung, tapi tidak ada boleh monopoli. Misalnya sumber mata air, masyarakat silakan ngambil dari mata air dimanapun, tapi tidak boleh memonopoli mata air tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah itu contohnya itu kan. Itu ya barangkali. Yang terakhir ya, eh, bagaimana negara khilafah dalam menentukan proyeksi ekonomi. Ini kan menurut saya dalam Islam itu ada dua ya, ada sains teknologi, ada hadoroh, ada istilahnya itu sakofa. Kalau terkait dengan cara menentukan proyeksi ekonomi itu kan terkait dengan sains dan teknologi. Bisa aja kita menggunakan ya ilmu yang berasal dari barat, bisa menggunakan data-data statistik yang kemudian dimiliki oleh khalifah sebelumnya gitu kan. Jadi itu ya, jadi kalau bicara terkait menentukan proyeksi ekonomi ya, ini kan bicara terkait teknis ya. Dan kalau dalam bahasa hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu kan. Itu kenapa? Itu terkait dengan uslub dan terkait dengan strategi. Itu ya barangkali ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustadz. Masya Allah ini Pak Rizal masih menanggapi Ustadz. Beda ya. Jadi BUMN itu badan usaha milik negara. Kalau di dalam Islam nanti dipisahkan antara BUMN dengan BUMU, badan usaha milik negara dan badan usaha milik umum, gitu kan. Nah, ini beda ya. Nah, untuk itu silakan Pak Irzal lihat ya di Syiar Malam ya di YouTube-nya itu ada pembahasan terkait dengan mekanisme pengelolaan apa milik umum dan milik negara. Apa perbedaan milik umum dan milik negara? Itu ya barangkali ya, Norman. Cukup ya, Tad? Apaan? Ya, Alhamdulillah, syukron Tats atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 lebih baikkah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Dr. Alim Nasim dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya. Oleh karena itu ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Dan kita cukupkan Amin. pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin dan doa kafaratul majelis.